Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita yang menceritakan tentang seseorang yang mendadak menjadi kaya raya, padahal dunia sedang mengalami krisis. Nah, apa rahasianya? Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah keadaan di sebuah kantor pada tahun 1970. Di sana merupakan sebuah kantor banker yang pada saat itu sangatlah diminati banyak pekerja. Setelah itu ada seorang pria yang merupakan seorang direktur banker bernama Lewis Ranieri. Dia mempunyai sebuah ide untuk membuat usaha banker semakin berkembang, yaitu dengan mencetuskan metode KPR. Ide Lewis itu pun merupakan awal mula berjalannya sistem KPR yang disambut dengan baik oleh para masyarakat di Amerika. Hal itu juga membuat para pekerja banker menjadi sejahtera, karena kini penghasilan mereka menjadi lebih baik sejak diluncurkannya sistem KPR tersebut. Namun, semua itu tidak selamanya berlangsung dengan lancar, karena setelah 30 tahun berlalu, Amerika harus mengalami krisis finansial yang disebabkan oleh para nasabah bank yang tidak sanggup untuk melunasi tunggakan mereka, sehingga membuat kerugian yang sangat besar bagi para perusahaan. Hal itu juga membuat banyak sekali karyawan di bank yang harus dipecat secara massal. Ternyata semua hal tersebut telah diprediksi oleh seorang pria bernama Michael Burry. Michael sendiri bekerja di salah satu bank ternama sebagai ahli keuangan. Namun pekerjaan yang cukup menghasilkan banyak uang itu tidak membuat Michael menjadi seseorang yang sombong, melainkan dirinya lebih memilih untuk hidup sederhana. Di masa lalunya, Michael sempat mengalami sebuah kecelakaan yang menyebabkan sebelah matanya tidak dapat berfungsi dengan baik. Beberapa tahun sebelumnya, Michael telah mengira kalau pasar properti akan mengalami sebuah krisis besar, karena dia sendiri telah mengamatinya dengan waktu yang cukup lama. Dan benar saja, semua yang dia kira telah menjadi kenyataan. Karena itulah Michael segera meminta kepada asistennya untuk mencari beberapa obligasi properti yang akan segera dianalisis. Di sisi lain terlihat seorang wanita yang sedang mandi. Wanita tersebut merupakan temannya Michael yang bernama Margo. Margo sendiri mempunyai sebuah tanggapan mengenai pasar properti yang sedang mengalami krisis. Menurutnya Michael akan mempunyai sebuah ide yang sangat baik, yaitu dengan memanfaatkan harga obligasi yang sedang turun dengan membeli semua sahamnya. Maka ketika obligasi itu kembali naik, tentu saja akan memberikan keuntungan yang sangat besar kepada Michael. Setelah itu terlihat seorang pria bernama Mark yang sedang menghadiri sebuah rapat mengenai masalah para nasabah yang tidak membayar tagihannya sama sekali. Namun Mark menganggap kalau masalah tersebut mempunyai sisi positif bagi perusahaan, karena semakin lama nasabah tidak membayar, maka semakin besar pula bunga pada tagihan mereka. Kini Michael mulai menjalankan idenya dengan meminta kepada atasannya yang bernama Lauren untuk segera menjalankan idenya. Michael meminta kepada Lauren untuk segera menjual semua saham propertinya, karena Michael sendiri sudah sangat yakin kalau sebentar lagi saham properti akan segera anjlok. Namun Lauren sama sekali tidak mau melakukannya, karena pada saat itu saham yang dia miliki sedang berada di puncaknya. Kemudian Michael lebih memilih untuk menjalankan idenya sendiri, dengan mendatangi sebuah bank yang akan dia mintai untuk bekerja sama. Namun pada awalnya para pejabat di bank itu cukup terkejut dengan ide yang Michael miliki, karena mereka menganggap kalau ide tersebut sangatlah bertentangan dengan pasar. Namun Michael tetap membujuk mereka. Dia juga berani membayar pihak bank apabila idenya tersebut membuat mereka mengalami kerugian nantinya. Maka dari itu, kesepakatan di antara mereka pun akhirnya terjadi. Kini pihak banker sangatlah senang dengan keputusan Michael itu, karena menurut mereka, ide Michael akan gagal dan akan memberikan keuntungan bagi mereka. Namun dengan penuh keyakinan, Michael terus menjalankan idenya itu, sampai-sampai dia telah menghabiskan dana sebesar 1,3 miliar untuk idenya tersebut. Semua yang telah Michael lakukan membuat Lauren cukup kecewa kepadanya, karena Lauren menganggap kalau Michael terlalu terburu-buru dengan tindakannya, tanpa memikirkan kerugian yang akan terjadi. Akan tetapi Michael menanggapi itu dengan santai, karena dia tetap yakin bahwa idenya tersebut akan berhasil nantinya.
Kini semua hal itu telah menarik banyak sekali perhatian dari berbagai banker yang ada di dunia, termasuk Jared Venet yang cukup tertarik dengan ide yang telah Michael lakukan. Namun sangat berbeda halnya dengan para banker lainnya yang menganggap kalau Michael tidak waras karena telah berani melakukan semua itu. Setelah itu Jared menemui Mark Boom untuk menawarkan sebuah ide menarik padanya. Namun Mark Boom tidak terlalu tertarik dengan ide yang Jared berikan. Akan tetapi Jared terus mendesak Mark dengan menawarkan beberapa keuntungan yang akan terjadi bila dia mau ikut bergabung bersamanya. Namun Mark lebih memilih untuk menganalisa ide Jared terlebih dahulu, agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan nantinya. Akhirnya Mark mulai menganalisa secara langsung atas idenya Jared itu. Dia juga menemukan bahwa banyak sekali pemilik perumahan yang tidak menempati rumah KPR-nya itu. Bahkan Mark juga akhirnya tahu bahwa persyaratan untuk mendapatkan sebuah rumah KPR sangatlah mudah. Sampai-sampai ada seorang pria yang memiliki 5 rumah sekaligus. Pihak bank juga ternyata menawarkan banyak sekali pinjaman kepada para nasabahnya, walau sebenarnya tagihan para nasabah itu sama sekali belum lunas. Hal itu tentu saja membuat Mark cukup heran, karena dampaknya akan sangat buruk bagi setiap nasabah yang mengambil tawaran tersebut. Karena itulah Mark segera meminta kepada asistennya untuk membeli saham yang sebelumnya ditawarkan oleh Jared dengan jumlah yang cukup besar. Karena kini dia telah sadar bahwa ide Jared tersebut akan sangat menguntungkan bagi dirinya. Di sisi lain terlihat kedua orang pria bernama Jamie dan juga Charlie yang merupakan pengusaha saham. Pada hari itu mereka harus ditolak oleh sebuah perusahaan besar ketika akan membeli sebuah saham di sana, sebab modal yang mereka miliki saat itu tidaklah cukup. Hal itu pun membuat mereka cukup kecewa. Akan tetapi semua itu segera teratasi ketika mereka menemukan buku pembelian KPR yang telah Jared terbitkan. Maka dari itu, mereka sangat ingin untuk membeli beberapa KPR seperti yang telah dilakukan oleh Michael. Setelah itu mereka berdua mulai mendalami tentang pembelian KPR itu, dengan menanyakan beberapa hal kepada seorang kenalannya yang bekerja di sebuah banker. Pria itu bernama Ben yang saat ini tinggal di Singapura. Di sana mereka berdua meminta kepada Ben untuk menjelaskan secara detail mengenai KPR. Hingga pada akhirnya, Jamie dan juga Charlie melakukan pembelian KPR untuk yang pertama kalinya. Di sisi lain terlihat Michael yang cukup kesulitan. Setelah idenya itu harus membuat kerugian yang sangat besar bagi dirinya. Sebab Michael dan para pemberi KPR sebelumnya harus membayar denda atas pembeliannya. Setelah pihak bank membantu memberikan dana untuk program KPR, yang membuat nilai properti terus naik. Hal itu pun membuat Michael sangat depresi. Karena ide yang menurutnya menguntungkan malah membuat dirinya harus merugi sangat besar. Sementara itu Ben, Jamie dan juga Charlie terus meneliti mengenai ide yang telah mereka lakukan. Sama halnya dengan Mark yang mulai mencari solusi dengan keadaan yang telah membuat dirinya merugi. Namun Mark sama sekali tidak kapok dengan idenya itu. Dia juga malah lebih banyak membeli lagi KPR tersebut. Setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya para pembeli KPR mendapatkan kabar gembira. Karena kini banyak sekali bank yang tutup akibat para nasabah yang tidak membayar tunggakannya. Hal itu membuat para pembeli KPR sangat ingin untuk membongkar kebusukan yang telah dijalankan oleh para bank ke sebuah lembaga yang bernama Wall Street Journal. Namun, pihak Wall Street Journal tidak langsung menyetujuinya, sebab akan menimbulkan kerusuhan bagi beberapa masyarakat yang terkait. Setelah itu terlihat Jamie dan juga Charlie yang menghubungi Ben untuk membicarakan mengenai beberapa KPR yang telah mereka miliki. Ben meminta kepada Jamie dan juga Charlie untuk segera menjual saham mereka saat itu. Akan tetapi Ben harus mendapatkan sebuah masalah ketika para pengunjung bar menganggap kalau Ben telah mencari sebuah keuntungan ketika orang-orang di luar sana sedang mengalami kesulitan. Kini semua krisis itu telah membuat para ahli keuangan kesulitan hingga mengadakan sebuah pertemuan bersama yang dihadiri oleh Lewis dan juga Mark yang menjadi pembicara di sana. Mereka dipertemukan untuk melakukan sebuah perdebatan mengenai apa yang akan terjadi nantinya bagi seluruh pasar properti di masa depan. Lewis pun menjawab terlebih dahulu.
Dia menganggap kalau semua krisis ini hanyalah sementara, sehingga dia lebih memilih untuk membeli lebih banyak saham investasi. Hal itu sangatlah berbeda dengan pendapatnya Mark, yang sangat yakin kalau krisis ini tidak akan pernah berakhir, sehingga akan terus menjalar ke semua penjuru Amerika. Di sisi lain, Jamie dan Charlie juga ikut kecewa setelah ekonomi di negaranya menjadi semakin buruk. Hal itu juga membuat banyak sekali para karyawan bank yang harus dipecat secara massal. Sampai-sampai ada beberapa pekerja yang kini tidak lagi mempunyai rumah untuk mereka tinggali. Semua itu juga membuat Mark menjadi ragu untuk menjual sahamnya, karena dia merasa telah mencari sebuah keuntungan di tengah krisis yang terjadi. Namun setelah asistennya menjelaskan kepada Mark bahwa dia sama sekali tidak salah dan berada di jalan yang benar, maka dari itu Mark segera menjual semua sahamnya tersebut. Setelah itu terlihat Michael yang sedang menghitung semua keuntungannya, karena sebelumnya dia telah membeli saham yang cukup besar, yang kini membuat dia memiliki banyak sekali keuntungan. Akan tetapi Michael tidak langsung menjual semua sahamnya, karena dia juga tidak mau kalau banyak orang yang menganggap bahwa dirinya telah memanfaatkan keadaan. Kini semua krisis itu sangat jelas terjadi. Setelah banyak sekali orang yang harus rela kehilangan pekerjaan dan juga tempat tinggal mereka. Bahkan hal itu juga telah membuat Amerika disorot oleh dunia, karena krisis itu hanya terjadi di sana. Namun semua kejadian itu memberikan dampak baik pada Mark, karena saat ini Mark menjadi seseorang yang lebih ramah dan juga kembali memimpin perusahaannya yang sebelumnya telah mengalami kebangkrutan. Di sisi lain, Jamie dan juga Charlie akhirnya berpisah setelah Charlie lebih memilih untuk menikah, sedangkan Jamie masih tetap menjalani bisnisnya. Begitu juga dengan Ben yang kini telah hidup bahagia bersama istrinya di sebuah perkampungan. Setelah itu Michael mencoba untuk meminta kepada pemerintah agar membicarakan bersama mengenai prediksi yang telah dia miliki. Namun pihak pemerintah sama sekali tidak menjawab permintaan Michael. Karena itulah Michael lebih memilih untuk kembali menjalankan bisnisnya. Akan tetapi, tidak di dunia saham lagi, melainkan dia kini tertarik untuk berbisnis di dunia air. Dan tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, apapun yang instan tentu saja tidak akan pernah baik. Maka jangan terlalu tergiur dengan sebuah keuntungan apabila hal itu bersifat instan. Karena bila ingin mendapatkan keberhasilan, kita harus lebih giat lagi berusaha, agar hasil yang kita dapatkan tidak akan membuat kita rugi nantinya. Bener nggak guys? Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Mimin undur diri. Dadah semuanya.